kemudian pemadam kebakaran ini di Kepulauan Aru, kemudian Kabupaten Kutai Timur dan lain sebagainya. Ini formasinya ada yang 40 ya kebutuhannya. Ini di Kabupaten 50 kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi sebuah informasi terbaru, yaitu bagaimanakah cara mengecek atau cara mengetahui yaitu formasi P3K teknis ya, khusus teman-teman yang sering bertanya ya, bagi teman-teman yang memiliki ijazah SMA atau juga sederajat. Ya, pada di sini ternyata banyak sekali untuk formasi untuk teman-teman pemilik atau pemegang ijazah SMA, SMK ataupun juga madrasah aliyah, supaya nanti kita itu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2022. Berikutnya, menjelang detik-detik pembukaan pendaftaran P3K tenaga teknis, bagaimanakah cara untuk mengecek formasinya? Ini ternyata ada dua cara. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini sebelum kita itu nanti melihat kira-kira itu kapankah untuk pendaftaran P3K tenaga teknis dibuka, kita memberikan tutorial bagaimanakah cara untuk mengetahui jumlah formasi yang ada pada masing-masing instansi, khusus untuk teman-teman yaitu yang ijazah SMA sederajat ya, yang merupakan cara ini nanti juga bisa diterapkan untuk calon pendaftar P3K tenaga teknis untuk ijazah apapun, termasuk S1, S2 dan lain sebagainya. Nah, untuk mengecek formasinya, di sini kita berkunjung yaitu pada sscisnbkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman portal ya, di portal sscisnbkn.go.id. Nah, di sini kita cek pantau berkala dulu. Nah, setelah kita sampai di bagian ini, setelah semua sistemnya sudah terbaca dengan baik, maka untuk melihat formasi yang ada untuk P3K teknis khususnya ijazah SMA, teman-teman bisa klik di sini ya, pada bagian info lowongan. Kita klik bagian info lowongan. Kemudian di bagian simulasi pembelian formasi atau SPF, di sini kita ketikkan untuk kata kuncinya. Nah, di sini kita pilih untuk pilih jenis pengadaan. Sekarang sudah muncul ya untuk P3K tenaga teknis. Sebelumnya ini ada formasi tenaga guru dan juga kesehatan. Nah, teknis ini sudah ada. Kita pilih yaitu P3K teknis. Kita klik di sini. Kemudian di sini teman-teman juga bisa memilih ya untuk instansinya. Teman-teman itu instansinya berada di mana. Untuk pencarian secara spesifik ini tentunya kita bisa melihat salah satunya ya dari instansi yang kita miliki. Namun kalau misalkan kita ingin filter melihat seluruh formasi yang ijazah SMA sederajat di semua instansi seluruh Indonesia, ini kita biarkan saja semua instansi. Berikutnya untuk tingkat pendidikan, karena kita akan mencari yang tingkat pendidikan ijazah SMA sederajat, maka di bagian tingkat pendidikan di sini kita pilih tingkat pendidikan, kemudian kita pilih yang yaitu SLTA. Kemudian di sini kita pilih yaitu untuk pendidikan kita itu apa. Misalkan di sini saya ijazahnya adalah di sini SMA ya, maka saya akan memilih yaitu SLTA misalkan, atau SLTA sederajat, misalkan SLTA. Kemudian kita pilih cari, kemudian kita tunggu dulu. Selanjutnya dari hasil filteran kita tadi, maka untuk hasilnya ini akan muncul pada bagian bawah. Di sini kita scroll ke bawah, maka akan ditunjukkan yaitu untuk formasi-formasi dengan ijazah SLTA atau sederajat, teman-teman. Nah, di sini coba kita cek ya. Misalkan di sini. Nah, di sini ternyata di pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ini untuk jabatan pemula pemadam kebakaran. Ini lokasi kerjanya nanti berada di Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan. Ini mensyaratkan hanya yaitu ijazah SMA, SMK, MAN atau juga SLTA ya. Ini adalah untuk umum. Formasinya ini banyak teman-teman, yaitu untuk kebutuhannya ini ada 25. Jadi ada 25 formasi kebutuhan yang ada di Bandung ya, di Bandung Barat. Lokasi kerjanya di Dinas Pemadam Kebakaran. Kemudian di sini di Kabupaten Batang, ini juga untuk pemadam kebakaran. Ini nanti lokasi kerjanya di Bupati Batang ya, Kepala Satuan Pol PP. Kemudian pemadam kebakaran, maka di sini ijazahnya adalah mensyaratkan ijazah SLTA sederajat. Kebutuhannya di sini ada 11.
Kemudian juga ini di Blora nih. Blora adalah untuk penguji kendaraan bermotor. Nah, di sini di Blora ini ijazahnya yang dipersyaratkan adalah SLTA. Kemudian di sini kebutuhannya ada 5, ijazahnya hanya SLTA ya. Kemudian di Blora juga ini untuk pemadam kebakaran juga buka. Ini untuk kebutuhannya ini adalah ada 15 ya. Kemudian untuk di ini Kabupaten Dharmasraya, ini pemadam kebakaran, untuk lokasinya nanti di Bupati Dharmasraya, Kepala Satuan Pol PP dan pemadam kebakaran. Ijazah yang diperlukan adalah SLTA. Kemudian kebutuhannya ini ada 20. Di ND ini kebutuhannya ada 3. Kemudian di Gorontalo ada 5 dan banyak sekali teman-teman. Tentunya teman-teman bisa melihat mencari untuk di lokasi instansi masing-masing, kira-kira di sini berapakah formasinya untuk ijazah yang SLTA. Ini bagi teman-teman yang kemarin bertanya apakah kalau ijazah SLTA honorer itu bisa diangkat apa tidak gitu kan. Maka teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, di Kerawang ini pemadam kebakaran ini diperlukan. Ini ada 14 ya formasinya. Kemudian di sini ada asisten pelatih olahraga nih. Ini ijazahnya SLTA sederajat. Ini perlu 3. Ini pemadam kebakaran kebanyakan seperti itu untuk tenaga teknis. Nah, berikutnya kita cek di halaman kedua. Maka di sini di Kendal misalkan, Kendal tuh perlu pemadam kebakaran nanti 20 orang teman-teman. Kemudian untuk di Kendal juga ini adalah peranata pencarian dan pertolongan ya. Ini adalah ada 15. Kemudian pemadam kebakaran ini di Kepulauan Aru, kemudian Kabupaten Kutai Timur dan lain sebagainya. Ini formasinya ada yang 40 ya kebutuhannya. Ini di Kabupaten 50 kota nih. Kemudian untuk pencarian spesifik ini teman-teman melihat syarat-syaratnya. Ini teman-teman bisa berkunjung ke web instansi yang terkait ya, terkait tentang hal itu. Nah, misalkan di sini kita melihat yaitu untuk di Kabupaten Kendal. Di Kabupaten Kendal ini memerlukan yaitu 20 ya, 20 untuk yang formasi pemadam kebakaran, kemudian 15 untuk peranata pencarian pertolongan. Ini adalah di pemerintah Kendal. Nah, di sini kita bisa lebih spesifik untuk mencarinya. Misalkan di sini kita pilih yaitu pengadaannya ya. Mungkin kalian juga bisa melihat untuk di instansi masing-masing. Instansinya misalkan di sini adalah Kendal seperti ini. Kemudian tingkat pendidikan ini adalah SLTA. Kemudian di sini adalah SLTA. Disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki ya. Kemudian kita klik cari, maka akan ditunjukkan secara spesifik yaitu difilter langsung di instansi sesuai yang kita ketikkan tadi. Berikutnya di sini akan ditampilkan sesuai dengan pilihan kita. Nah, ini adalah di Kendal itu memerlukan ada 20 tambah 15 ya. Ada 35 yang memiliki ijazah SLTA sederajat nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian untuk melihat persyaratannya seperti apa, teman-teman bisa berkunjung yaitu ke kontak instansinya. Kita klik di sini, kira-kira nanti kalau misalkan ijazah kita SLTA ingin mendaftar bagaimana. Ini kita klik di sini, layanan informasi, kemudian info instansi. Kemudian kita pilih yaitu pemerintah Kabupaten Kendal ya, sesuai dengan yang kita cari ini. Berikutnya di sini kita ketikkan saja Kendal seperti itu, kemudian kita enter, kemudian kita klik di sini ya. Oh, saat ini ternyata sedang sibuk, belum bisa diakses. Teman-teman bisa berkunjung ke BKPP Kendal untuk melihat pengumumannya, persyaratan terkait tentang yang ijazah SLTA itu apa saja untuk bisa mengikuti seleksi P3K teknis yang memiliki ijazah dengan persyaratan ijazah SLTA ya untuk di Kendal. Kemudian terkait dengan jadwal pembukaannya, ini informasi terbaru dari BKN terkait jadwal pendaftaran P3K tenaga teknis. Maka di sini dari BKN sampai hari ini belum mengeluarkan jadwal seleksinya untuk P3K teknis dikarenakan masih ada masalah administrasi yang belum tuntas. Seperti yang disampaikan oleh Karo Humas BKN Satya Pratama mengatakan bahwa proses input formasi untuk jabatan teknis ini belum tuntas. Ini karena sampai saat ini masih ada satu instansi yang belum selesai. Artinya di sini menunggu ya. Setelah itu nanti akan segera dibuka.
Kemudian apakah akan dibuka bulan ini ataukah tidak? Ini belum bisa memastikannya. Beliau hanya menegaskan bahwa secara administratif tinggal satu instansi yang saat ini sedang ditunggu ya. Dari kalangan honorer banyak yang sudah menantikan ya untuk pembukaan teknis ini. Mereka mengaku sudah mencoba masuk tapi belum bisa melakukan pendaftaran. Mengapa kita belum bisa melakukan pendaftaran? Dikarenakan memang untuk pendaftaran P3K teknis ini belum dibuka. Kita pantau secara berkala dan nanti saya akan mengabarkan informasi ketika sudah dibuka ya. Kemudian di sini dari pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Eka Wibowo juga mendesak pemerintah untuk menetapkan jadwal seleksi P3K teknis. Itu karena 28 November 2023 pemerintah akan memberlakukan penghapusan honorer. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya, dan pantau secara berkala di channel ini dan sscsnbkn.go.id. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.